Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu pernah merasa seperti ini? Aku ingin berubah, tapi aku masih banyak dosa. Atau, bagaimana aku bisa berubah kalau aku masih sering melakukan kesalahan? Pikiran-pikiran seperti ini sering muncul ketika kita ingin memulai perjalanan menuju kebaikan. Namun, saudaraku, sadarkah kamu bahwa pemikiran seperti itu sebenarnya adalah jebakan? Jebakan yang dibuat oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan agar kita terus menunda perubahan. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meminta kita menjadi sempurna. Allah hanya ingin kita berusaha. Bahkan, usaha sekecil apapun untuk mendekat kepadanya akan dihitung sebagai amal kebaikan. Mari kita lihat kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu memperhatikan anak kecil yang baru belajar berjalan? Mereka jatuh berkali-kali, menangis, bahkan terluka. Namun, mereka tidak berhenti. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa jatuh adalah bagian dari proses untuk belajar berjalan. Begitu pula dengan kita. Berubah itu seperti belajar berjalan. Kita akan jatuh, kita akan gagal, tapi itulah bagian dari proses yang akan membuat kita semakin kuat. Hari ini, aku ingin mengajakmu untuk memulai langkah kecilmu menuju perubahan. Jangan menunggu hingga kamu merasa siap. Jangan menunggu hingga semua keadaan sempurna, karena waktu terbaik untuk berubah adalah sekarang. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah berpikir bahwa perubahan hanya bisa dimulai ketika kita sudah merasa cukup baik atau sempurna. Padahal, kesempurnaan adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita capai. Bahkan para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih sekalipun bukanlah manusia yang terbebas dari kesalahan, namun mereka terus berusaha memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadits ini mengajarkan bahwa dosa atau kekurangan bukanlah alasan untuk berhenti memperbaiki diri. Sebaliknya, kesalahan adalah pengingat bahwa kita membutuhkan Allah. Jika kita menunggu sempurna, maka kita tidak akan pernah memulai, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, mengapa masih banyak dari kita yang menunda perubahan? Kita sering takut bahwa perubahan yang kita lakukan tidak akan bertahan lama. Namun, tahukah kamu bahwa Allah tidak menilai hasil akhirnya? Allah menilai niat dan usahamu. Jika kamu gagal, jangan berhenti. Bangkitlah dan coba lagi. Banyak orang merasa malu untuk berubah karena mereka takut dihakimi oleh orang lain. Tapi ingatlah, saudaraku, pandangan manusia tidak ada artinya dibandingkan pandangan Allah. Ketika kamu memilih untuk berubah, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada manusia. Fokuslah pada hubunganmu dengan Allah. Dan terkadang kita merasa bahwa dosa-dosa kita terlalu besar untuk diampuni. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surah Az-Zumar 53. Ayat ini adalah bukti bahwa rahmat Allah tidak terbatas. Tidak peduli seberapa besar dosamu, pintu taubat selalu terbuka lebar. Berubah tidak harus dilakukan secara drastis. Bahkan perubahan yang kecil tapi konsisten jauh lebih baik di mata Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut adalah langkah-langkah kecil yang bisa kamu mulai. Luruskan niat. Perubahan sejati hanya bisa terjadi jika niatnya benar. Jangan berubah karena ingin dipuji manusia. Jangan berubah karena ingin mendapatkan perhatian. Niatkan perubahanmu semata-mata karena Allah. Ketika niatmu lurus, Allah akan mempermudah jalanmu. Perbaiki sholatmu. Sholat adalah tiang agama. Jika sholatmu baik, maka seluruh aspek kehidupanmu akan menjadi lebih baik. Mulailah dengan menjaga waktu sholat dan berusaha untuk lebih khusyuk. Tambahkan amalan sunnah. Selain sholat wajib, coba tambahkan amalan sunnah seperti sholat duha, membaca Al-Quran, atau memperbanyak zikir. Amalan-amalan ini akan memperkuat imanmu dan membantumu tetap konsisten dalam perubahan. Hindari lingkungan yang buruk. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilakumu. Jika kamu ingin berubah, jauhilah lingkungan yang bisa menyeretmu kembali ke kebiasaan buruk. Cari teman-teman yang bisa mendukung perjalananmu menuju kebaikan. Bersabar dan beristiqamah. Perubahan adalah perjalanan panjang. Kamu akan menghadapi banyak rintangan, tapi jangan menyerah. Bersabarlah, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Menunda perubahan adalah salah satu strategi syaitan untuk menjauhkan kita dari Allah. Syaitan tidak akan pernah berhenti membisikkan, "Nanti saja, kamu masih punya waktu." Namun siapa yang bisa menjamin bahwa kita masih memiliki waktu di masa depan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Quran Surah Luqman 34. Setiap detik adalah kesempatan untuk berubah. Jangan biarkan penundaan menjadi penyesalan di kemudian hari. Ibisqah, waktu adalah nikmat yang tidak bisa dikembalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia lalai darinya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Setiap detik yang kita habiskan untuk menunda perubahan adalah waktu yang tidak akan pernah kembali. Gunakan waktumu sebaik mungkin sebelum terlambat. Penundaan tidak hanya membuat kita kehilangan waktu, tetapi juga peluang untuk mendapatkan pahala dan rahmat Allah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendekat kepada Allah. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kisah ini terjadi adalah salah satu cara terbaik untuk memahami pentingnya perubahan. Salah satu kisah yang sangat menginspirasi adalah kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar dikenal sebagai salah satu musuh Islam yang paling keras sebelum ia memeluk Islam. Namun, dengan izin Allah, ia menerima hidayah dan menjadi salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam. Apa yang membuatnya berubah? Umar tidak menunggu hingga ia menjadi sempurna. Ia hanya membutuhkan satu momen kesadaran untuk mengambil langkah pertama menuju kebaikan. Kisah Umar mengajarkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Selama kita memiliki niat yang tulus, Allah akan membuka jalan untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang berusaha, meskipun mereka sering gagal. Bahkan kegagalan adalah bagian dari proses yang akan membawa kita lebih dekat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin itu bagaikan tanaman yang senantiasa ditiup angin, terkadang condong ke kanan, terkadang ke kiri. Begitulah keadaan seorang mukmin yang selalu diuji, namun tetap teguh dalam keimanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, jangan takut gagal. Allah melihat perjuanganmu, bukan hasil akhirnya. Saudaraku, jika kamu menunggu hingga sempurna, kamu akan menunggu selamanya. Waktu terbaik untuk berubah adalah sekarang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Quran Surah Ali Imran 133. Tidak ada alasan untuk menunda. Mulailah dengan langkah kecil dan Allah akan mempermudah jalanmu. Ikuti terus motivasi Islami lainnya dan bantu subscribe channel ini agar berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.